Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina, NPM 1840102004. Sini saya menjelaskan sedikit tentang teknik pengeringan ikan. Yang pertama, teknik pengeringan ikan dengan cahaya matahari. Nah, di sini hanya memanfaatkan sinar matahari saja. Manfaatkan sinar cahaya matahari saja dan juga bantuan dari angin. Nah, angin di sini berfungsi untuk mengikat atau mengambil uap air yang sudah terlepas dari ikan tersebut, kemudian dipindahkan ke tempat lain sehingga mempercepat proses penguapan. Selanjutnya ada teknik pengeringan ikan dengan rumah kaca. Nah, teknik pengeringan ini dilakukan di ruangan yang tertutup oleh dinding dan memiliki atap yang bening atau transparan sehingga matahari masih bisa masuk ke dalamnya. Nah, karena ruangannya ini tertutup sehingga panas yang masuk ke dalam ruangan tersebut akan terikat di dalam ruangan tersebut sehingga suhu di dalam ruangan tersebut meningkat dan lebih panas daripada suhu di luar suhu udara di luar. Selanjutnya ada pengeringan mekanis. Nah, pengeringan ini dibuat oleh manusia untuk menghasilkan hasil yang lebih baik lagi dengan cara yang efisien. Nah, teknik pengeringan ikan mekanis ini itu tidak tergantung oleh iklim dan cuaca sehingga dapat menanggulangi kelimpahan ikan pada saat musim hujan. Nah, pengeringan mekanis ini digunakan di dalam ruangan yang tertutup yang di dalamnya terdapat udara panas yang ditiupkan. Nah, cara pengeringannya itu cukup mudah. Udara dipanaskan kemudian dimasukkan ke dalam ruangan atau ke dalam ruangan yang berisi bahan yang ingin dikeringkan di dalam rak-rak. Jika pengeringan sudah selesai, maka bahan yang sudah dimasukkan tadi akan dikeluarkan dan digantikan dengan bahan yang lainnya, begitu seterusnya. Selanjutnya ada pengeringan ikan dengan sinar inframerah, di mana pengeringan ini memanfaatkan sinar inframerah yang mengeluarkan atau memberikan efek radiasi yang sanggup menembus kulit ikan. Hampir semua panas yang dipancarkan oleh sinar inframerah ini akan diserap oleh kulit ikan. Selanjutnya ada pengeringan ikan dengan bak. Nah, pengeringan ikan ini dengan bak ini di mana bak yang digunakan ini itu memiliki lapisan alasnya memiliki lubang-lubang. Nah, lubang-lubang ini berfungsi untuk melewatkan udara panas. Nah, bentuk bak yang biasanya digunakan itu ada bentuk persegi panjang dan ada juga yang berbentuk bulat. Nah, biasanya untuk bak yang berbentuk bulat ini tuh digunakan untuk pengeringan yang memiliki alat pengaduk. Nah, karena alat pengering yang memiliki pengaduk ini akan berputar di bak tersebut sehingga untuk kecepatan perputarannya itu disesuaikan dengan bahan yang akan dikeringkan, ketebalan bahan dan suhu pengeringnya. Selanjutnya, teknik pengeringan dengan tipe rak. Nah, alat pengering ini berbentuk persegi yang di dalamnya terdapat rak-rak yang akan digunakan untuk tempat bahan yang akan dikeringkan. Nah, ikan-ikan ini akan disimpan di atas rak yang terbuat dari logam dengan alas yang berlubang-lubang. Nah, fungsi lubang-lubang itu berfungsi untuk mengalirkan udara panas dan uap air. Selain alat pemanas yang digunakan, juga digunakan kipas yang berfungsi untuk mengatur sirkulasi udara di dalam alat pemanas. Nah, udara setelah melewati kipas tersebut akan masuk ke dalam alat pemanas. Terlebih dahulu akan dipanaskan. Setelah dipanaskan, akan dialirkan ke dalam rak-rak yang sudah berisi bahan tersebut. Nah, selanjutnya ada pengeringan terowongan. Nah, pengeringan terowongan ini biasanya bahan yang dikeringkan itu berupa butiran, irisan, dan bentuk padatan lainnya. Bahan yang akan dikeringkan ini ditebarkan terlebih dahulu di atas baki, anyaman kayu, atau juga bisa lempengan logam. Nah, baki tersebut ditumpuk di atas rak
kemudian diatur sedemikian rupa sehingga memungkinkan udara panas dapat melewati baki tersebut. Nah, jika sudah, bagian atas hendaknya dibuka penutupnya sehingga uap airnya bisa keluar. Nah, rak yang sudah dimuati dengan bahan yang basah tersebut akan dimasukkan satu persatu ke dalam terowongan. Ada pengeringan beku. Nah, pada pengeringan beku ini sangat kecil kemungkinan terjadinya kerusakan pada ikan karena pada suhu yang rendah sangat kecil sekali terjadi kemungkinan adanya kebusukan. Nah, pengeringan berlangsung pada tekanan yang sangat rendah. Pada pengeringan beku, ikan basah diletakkan pada wadah yang sudah tersedia dalam lemari yang kehampaannya sangat tinggi. Umumnya sebelum dimasukkan, ikan terlebih dahulu sudah dibekukan. Nah, udara dipindahkan dengan menggunakan pompa udara dan diembunkan. Ikan yang dikeringkan dengan metode pengeringan beku ini memiliki mutu yang jauh lebih baik daripada ikan yang dikeringkan dengan cara yang lain. Ikan lebih ringan karena lebih banyak mengeluarkan air dan lebih tahan lama lagi. Namun, penerapan teknologi tersebut dalam praktek industri itu masih belum dapat dijalankan dengan secara ekonomis. Saya akan menjelaskan tentang hasil olahan fermentasi ikan. Yang pertama ada ikan peda. Nah, ikan peda ini merupakan produksi fermentasi ikan. Nah, produksi fermentasi ikan biasanya berkadar lemak yang tinggi seperti ikan kembung, ikan selar, dan ikan layang. Nah, yang difermentasikan dengan menambahkan garam sekitar 20-25% dalam wadah yang tertutup dan dalam waktu 1-2 hari. Nah, dilanjutkan dengan proses fermentasi yaitu selama 1 minggu bahkan sampai 1 bulan tergantung cita rasa yang diinginkan. Nah, selanjutnya ada mikroba yang berperan dalam proses fermentasi ikan peda. Itu ada dari tipe Halobacterium, Achinotobacterium, ada Flavobacterium, ada Cytophaga, dan ada Corynebacterium. Nah, dalam proses fermentasi terjadi penurunan kadar air. Ini sebagai dampak dari penambahan garam yang diberikan. Cita rasa dan aroma itu terbentuk dari proses perombakan senyawa-senyawa protein dan lemak berubah menjadi senyawa metil keton dan butil aldehid. Nah, kandungan gizi ikan peda ini yaitu kadar proteinnya sekitar 20-22%, kadar lemak 7-4%, dan kadar NaCl atau garamnya 15-17%. Selanjutnya ada terasi. Terasi ini adalah produk fermentasi ikan. Bisa juga dari udang atau rebon. Mikroba yang berperan dalam terasi ini yaitu Micrococcus, Aerococcus, Corynebacterium, Flavobacterium, Cytophaga, Bacillus, dan berbagai tipe kapang. Dalam waktu fermentasi berjalan, terjadi perombakan protein berubah menjadi senyawa sederhana seperti propase, pepton, peptida, dan asam amino. Selanjutnya itu ada kecap asin. Nah, kecap asin ini adalah produk fermentasi kecap yang cair berbeda dengan kecap kedelai. Kecap ikan ini memiliki warna yang jernih, kekuningan, bahkan sampai kecoklatan, coklat muda. Nah, kecap ikan ini memiliki cita rasa asin yang relatif lebih kuat dan memiliki aroma khas ikan. Nah, cara untuk membuat kecap asin ini tuh ikan direndam dengan menggunakan garam, kemudian diletakkan dalam wadah yang tertutup, difermentasikan selama 1 minggu bahkan 1 bulan. Nah, setelah difermentasi akan terdapat cairan itulah yang disebut dengan kecap ikan. Nah, mikroba yang berperan yaitu bakteri dari golongan Halobacterium, Aspergillus fumigatus, Pericillium notatum, Micrococcus varians, dan Micrococcus saprophyticus. Selanjutnya ada bekasam. Nah, bekasam ini merupakan produk hasil perikanan yang diproses dengan mengubah sumber karbohidrat baik
dari nasi, bisa menggunakan nasi, bisa juga menggunakan ketan yang sudah dicampur dengan ragi. Nah, tipe ikan yang biasanya digunakan itu bervariasi, namun yang sering dipakai itu tipe ikan air tawar seperti ikan mas, ikan mujair, ikan nila, ikan lele. Nah, caranya cukup gampang juga. Yang pertama, terlebih dahulu ikan dicuci, lalu dikeringkan atau dijemur. Kemudian ikan dibelah dua, lalu direndam dengan menggunakan larutan garam sekitar 10 sampai 16% dalam waktu kurang lebih 2 hari. Kemudian difermentasikan dengan menggunakan nasi. Dengan nasi yang tadi dengan berat 25 sampai 50% dari berat ikan. Nah, dalam kondisi anaerob selama kurang lebih seminggu bahkan 1 bulan. Nah, bakteri yang berperan dalam fermentasi bekasam ini tuh ada bakteri Lactobacillus coryneiformis dan Lactobacillus spp. Yang terakhir itu ada wadi. Wadi adalah salah satu produk olahan ikan awetan yang diolah secara tradisional dengan metode penggaraman dan dilanjutkan dengan fermentasi. Wadi ini adalah ikan yang memiliki bentuk tubuh yang utuh, namun memiliki aroma fermentatif. Bentuknya tidak mengalami perubahan dan merupakan salah satu produk olahan tradisional Kalimantan Selatan. Nah, ikan yang biasa digunakan itu adalah ikan betok, ikan gabus, dan ikan air tawar. Namun tidak menutup kemungkinan juga ikan air laut. Terima kasih.